Yo guys, balik lagi bersama gua di channel Dynamic Ray. Ya karena kemarin kita udah disajikan Blazar mulu, sekarang kita rehat dulu nih ya buat Blazar. Dan memang gak ada skin majalahnya ya. Dan kali ini gua bakalan bahas alur cerita dari Battle of Dream Noah. Ya kalian pastinya mungkin udah tahu ya mengenai side story bisa dibilang dari Ultraman Noah ini, yang dimana ini cukup seru. Cuman sayang gak ada live actionnya. Kalian yang fans Ultraman Project ya pasti udah tahu lah ya mengenai Battle of the Noah ini ya kan. Jadi langsung aja simak videonya sampai habis. Ya, untuk ceritanya bisa dibilang cukup panjang ya. Jadi kalau gue rasa kepanjangannya bakal dibagi jadi 2 part atau mungkin 3 part lagi. Kalau kepanjangan, kalau gue rasa pas aja jadi satu video ya 1 part aja. By the way, kalau nggak ada yang salah di alur ceritanya, mohon koreksi ya guys. Karena ini juga dari translate. Sebagian sih udah gue perbaiki ya. Cuman kalau masih ada yang peralat bisa ya kalian koreksi. Jadi ini dia alur cerita Ultraman Noah Battle of Dream. Lokasi ini terletak di tempat peristirahatan para kaiju yang sudah pernah dikalahkan oleh para Ultra Warriors, yaitu Kaiju Graveyard atau kuburan kaiju. Tiba-tiba, monster-monster ganas seperti Gomez, Eleking, dan Sadora bangkit kembali satu persatu. Mereka tersebar ke bintang-bintang di alam semesta. Uchiki Mitai atau yang sering disebut sebagai Space Garrison mengetahui bahwa para monster telah melarikan diri dari Kaiju Graveyard. Atas perintah komandan tertinggi yaitu Father of Ultra, ia pun mengirim para prajurit Ultra beserta Ultra yang masih magang. Ultraman Zopy dan Seven juga ikut terbang keluar dari Nebula M78 atau Negeri Cahaya untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan para monster yang bangkit sebelumnya. Ultraman bersama yang lainnya kemudian menerima pesan dari Ultraman Jack, di mana Jack bilang para monster telah berkumpul berbondong-bondong di planet R. Ultraman Zopy dan Seven pun bergegas ke planet R. Ketika mereka mendarati planet R, mereka menemukan Gomez, Eleking, Sadora, Nokorijin, dan Antlar. Segera setelah pasukan monster tersebut melihat 3 Ultra ini, tiba-tiba mereka menyerang. Ultraman, Zopy, dan Seven pun bertarung melawan para kaiju ini, yang semakin lama semakin ganas. Zopy sebagai Kapten Space Garrison melawan para kaiju dengan seimbang. Namun, dia tertangkap di waktu yang tepat dan terkena serangan listrik Eleking serta Antlar. Suara kedipan color timer bergema di udara. Tinung, tinung. Seven menyadari bahwa Zopy dalam masalah saat dia berbalik. Gomez dan Sadora menebas punggungnya yang mengakibatkan Seven berdarah cahaya. Di sisi lain, pertempuran Ultraman dengan Nokorijin sedang berlangsung. Ia melompat untuk menghindari pukulan ke arah tubuh dari Nokorijin dan kemudian membekukan Nokorijin sejenak yang kemudian meledak menjadi api. Zopy dan Seven pun tidak bisa lagi bergerak sehingga para monster perlahan mendekati Ultraman. Tiba-tiba, seekor meteor perak jatuh dari langit di atas mereka. Ultraman tahu si Mbah yang saat itu sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan Zopy dan Seven melihat dengan jelas pejuang legendaris Ultraman Noah yang datang dari dunia lain. Wah, ini pemeran utamanya udah datang nih. Dia adalah raksasa misterius yang telah memerangi monster yang muncul di berbagai penjuru alam semesta sejak dahulu kala dan mengirim mereka ke kuburan kaiju atau Kaiju Graveyard. Jadi yang bikin Kaiju Graveyard itu Noah kah? Noah kemudian menggunakan sayapnya yaitu Noah Aegis yang ada di kedua pundaknya untuk menembakkan Noah Thunderbolt, serangan petir super listrik yang sangat kuat, dan 4 monster itu pun jatuh tersungkur di tanah. Namun, Yapol kemudian tiba-tiba datang dari luar angkasa. Mereka menembakkan sinar cahaya ke arah Zopy dan Seven yang saat itu tidak dapat bergerak. Setelah terkena sinar tersebut, Zopy dan Seven terjebak di dalam balon gotik. Noah mengangguk pada Ultraman Mbah untuk memastikan bahwa mereka aman. Sepuh gak mau ngomong dah. Ultraman kemudian melepaskan lingkaran cahaya yaitu Ultra Slash yang mengenai Gomez. Tubuh Gomez pun kemudian terbelah dan menduar. Pada saat yang sama, Noah melawan Eleking, Sadora, dan Antlar. Noah meledakkan sebuah kilat cahaya super dari tangannya yaitu Lightning Noah ke arah Eleking, Sadora, dan Antlar. Sinar 7 warna memusnahkan 3 monster tersebut dengan sekejap. Dengan bantuan Noah di planet R, monster-monster yang muncul dan dibangkitkan sebelumnya berhasil dikalahkan. Ketika Ultraman berpaling kepada Noah, dia ternyata sudah pergi. Ultraman merasakan kehadiran seseorang di belakangnya dan dia melihat ke belakang. Ternyata di sana ada Bigmon. Bigmon adalah makhluk yang mengetahui siapa yang membangkitkan kembali para monster-monster di Kaiju Graveyard. Dia mengatakan kepada Mbah bahwa yang mengendalikan para monster dari balik layar ialah alien Baltan atau Baltan Seijin. Seven yang ditangkap oleh bangsa God diasingkan ke planet Golgotha dan Zopy terlempar ke luar angkasa. Ultraman pun terbang dari planet R untuk menyelamatkan mereka tanpa menyadari ada bayang hitam yang menatapnya.
Seven disalibkan di planet Golgotha dan ia hampir terbunuh oleh alien Yapul, Gango, dan Onion. Saat Seven terus-menerus disiksa, Yapul berkata, "Seven, tidakkah kau merindukannya? Ingatkah kau ketika disalibkan bersama para saudaramu di planet ini? Sekarang kau disalibkan sampai mati di planet ini lagi, sendirian." Hahaha. Namun, Ultraman Emba tiba pada saat itu. Ultraman segera bertarung melawan Yapul beserta anak buahnya. Sayangnya, Ultraman bukanlah tandingan Yapul bersama anak buahnya, karena 3 lawan 1. Di bawah serangan para Yapul, Ultraman akhirnya tumbang. Kemudian salib lain muncul di sebelah salib Ultra Seven. Di atasnya tertulis nama Ultraman. Tetapi, Ultraman Noah kembali muncul dan memancarkan teknik Noah Wave ke arah Ultraman dan Seven. Dua orang yang terkena Noah Wave berhasil memulihkan kekuatan mereka dan berhasil membebaskan diri dari salib. Dan kemudian bersambung. Oke, ya mungkin itu aja ya untuk alur cerita Ultraman Noah Battle of Dream. Jadi ini untuk part 1 ya. Gila, nantikan juga buat part keduanya. Karena gua rasa ini udah panjang jadi ya makanya gua potong aja videonya. Dan jelas nantikan juga kelanjutannya bakal gimana. Karena ini gua uploadnya Rabu, jadi mungkin part keduanya Rabu depan lagi ya. Mungkin. Jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Bye bye guys. Kizuna Exos.